Perkenalkan, nama Kakak Widya dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung dan mengambil program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Nah, jadi di sini tujuan Kakak mengumpulkan di sini itu untuk melakukan bimbingan kelompok tentang mata pelajaran pilihan. Jadi sebelum kita memulai acara bimbingan ini lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya kalian udah pernah ngelakuin bimbingan belum? Belum. Berarti belum tahu gitu tahap-tahap konseling bimbingan itu seperti apa? Belum. Nah, jadi sebelumnya juga Kakak jelaskan dikit ya. Dalam bimbingan itu ada beberapa asas. Yang pertama itu tentang asas kerahasiaan. Nah, ini tuh adalah asas yang dipegang teguh dalam bimbingan. Artinya kita sama-sama menjaga rahasia kita di sini sama-sama karena ini bersifat kelompok. Jadi kita memegang rahasia teman kelompok yang melakukan bimbingan itu. Dan jadi tidak akan menyebar ke orang yang di luar kelompok ini. Paham nggak? Nah, terus juga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana kita terbuka gitu untuk menyampaikan apa yang kita rasakan kepada konselor atau guru BK baik ataupun teman-teman kelompok kalian lainnya gitu. Nah, terus sebelum kita mulai tahap inti dari bimbingan ini, Kak mau tanya, kalian siap nggak melakukan bimbingan ini? Siap. Terus sepakat nggak untuk memegang asas kerahasiaan tadi? Sepakat. Oke. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu kurikulum merdeka? Belum tahu konsep kurikulum merdeka tuh gimana? Ini kan kalian kan di sini pasti kurikulum merdeka kan pakainya. Nah, jadi kurikulum merdeka tuh adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik tuh memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, siswa juga banyak pilihan untuk menentukannya berdasarkan keinginan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga ada kebebasan dan keleluasan pribadi. Nah, seperti halnya kalian kan nanti kelas 11 ada tuh kan pilihan mapel-mapel, nggak kayak kurikulum sebelumnya tuh kan yang cuma ada jurusan IPA IPS. Nah, di sini kan bebas kalian mau pilih mapel apa gitu. Tapi menurut kalian ini tuh lebih bagus kurikulum ini apa kurikulum kemarin? Lebih baik kemarin kan? Nah, memang banyak pendapat seperti itu karena ini kayaknya agak susah, banyak tugas banget. Banyak ya. Karena pakai kurikulum merdeka tuh kan berfokus ke proses yang kalian lakukan bukan hasilnya. Kayak kalian itu lebih berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi disuruh mandiri lebih tepat. Nah, terus kalau tentang daftar mapel pilihan udah tahu? Apa saja? Nggak tahu ya. Ada biologi, kimia, fisika, matematika lanjut, sosiologi, ekonomi, geografi, bahasa Inggris lanjut serta sejarah lanjut. Kalau di SMA itu udah tahu belum paket-paket apa yang bisa diambil nanti? Udah ada? Udah tahu? Belum tahu. Jadi nanti ada paket, ini kan kakak ngambil ini dari Bu Rini langsung, karena kan Bu Rini yang menyusun paket ini kan. Yang pertama tuh ada kimia, biologi, ekonomi, sama matematika lanjut. Nah, terus yang kedua ada fisika, matematika lanjut, geografi, sama sejarah lanjut. Yang ketiga itu ada kimia, ekonomi, geografi, sama biologi. Yang keempat itu ada ekonomi, biologi, geografi, sama fisika. Terus yang kelima ada biologi, sosiologi, kimia, bahasa Inggris lanjut. Dan paket 6 itu ada kimia, fisika, sosiologi, dan matematika lanjut. Nah, jadi setiap paket itu ada 4 mata pelajaran yang bisa nanti kalian ambil. Udah tahu belum nih? Kira-kira nanti ke 11 mau ngambil paket yang mana? Belum? Belum ada kepikiran sama sekali? Belum ya? Nah, kalian apa sih faktor yang menyebabkan itu susah untuk memilih atau bingung belum tahu mau milih apa nih? Faktor ada nggak? Faktor kalian tuh kayak kenapa belum bisa milih gitu? Mapel apa yang mau diambil nanti? Paket mapel.
Kemarin kan juga ada tuh di link itu kan yang menjadi hambatan kalian itu juga salah satu faktor kenapa kalian belum bisa gitu memilih mata pelajaran yang ingin kalian ambil. Aduh. Misalnya nih kayak apa? Karena belum ya khawatir gitu sama masa depan gitu. Belum, karena informasi yang diberikan mungkin belum jelas, karena kalian kan karena informasi diberikan belum jelas, jadi kayak belum tahu gitu mapel apa yang mau diambil, sehingga kan itu membuat kalian bingung, benar nggak? Nah, kalau tips dalam memilih mata pelajaran peminatan tuh kalian udah belajar, udah ada searching gitu? Belum juga. Nah, jadi tips memilih mapel peminatan itu pertama kita harus kenali minat dan bakat kalian. Udah pada tahu belum minat dan bakat kalian itu di mapel apa gitu? Atau di mana? Udah ya. Berarti misalnya minat tuh di sejarah, ngambil sejarah. Ya, ngambil paket sejarah. Nah, di sejarah tuh ada, nah kan ada paket 2, ada sejarah lanjut. Di mana lagi ada sejarah? Nah, cuma di paket 2, tapi ada mapel lainnya juga kan yang beriringan, ada 3 mapel lainnya juga. Sejarah lanjut ke sejarah biasa Beda, kalau sejarah biasa tuh emang mapel wajib, sedangkan sejarah lanjut nih mapel peminatannya. Seperti matematika wajib, matematika lanjut, beda juga tuh. Nah, terus kalau kedua, pahami tujuan pendidikan dan karir kalian. Tujuan pendidikan kalian itu nantinya mau kemana? Terutama kita nih SMA kan. Tujuan pendidikan kita tuh kan SMA tuh kalau kata orang kalau lulus SMA pasti kuliah. Itu kan kata orang. Padahal kan belum tentu gitu kita kuliah atau kerja. Nggak semua lulus SMA itu kuliah, nggak semua lulus SMA itu kerja. Atau begitupun dengan SMK kan, nggak semuanya kuliah dan nggak semuanya kerja. Tapi itu pandangan orang, kalau SMA tuh ya kuliah, SMK tuh ya kerja. Itu pandangan orang kan. Nah, ini udah tahu belum tujuan kalian nanti setelah lulus ini mau kemana gitu? Mau kerja kah atau mau kuliah kah? Dengan ngambil prodi apa? Belum tahu juga. Berarti belum merencanakan gitu masa depannya itu apa. Nah, mulailah kayak direncanakan gitu masa depan, biar kayak tertata rapi gitu masa depan kita tuh maunya jadi apa. Biar nanti tuh nggak nyesal di kemudian hari. Coba nanti kalau kedepannya coba ya dulu saya udah menyiapkan ini pasti nggak bakalan gini kan, karena emang penyesalan tuh di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran ya kan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu gitu tujuan, misalnya kamu tadi tuh tujuan pendidikan mau ngambil kuliah, misalnya mau ngambil sejarah gitu. Nah, berarti nyarinya mapel yang sejarah gitu, biar tidak yang namanya linjur atau nggak beda gitu. Nanti di SMA ngambilnya tentang MTK, tiba-tiba nanti kuliah ngambil sejarah. Tapi walaupun kita nggak tahu nasib kita ke depannya gimana, tapi setidaknya kita udah punya bekal gitu di SMA. Enggak. Terus yang ketiga tuh kita juga perlu mendiskusikan dengan orang tua kita dan juga guru. Itu perlu kita tanya gitu. Untuk terkait mapel-mapel yang tadi udah disiapkan, kita juga perlu bertanya gitu. Ini tuh manfaat ngambil mapel ini apa gitu, konsekuensinya tuh apa, ada sebab dan akibat atau dampak, manfaat dan dampaknya gitu dari setiap mapel yang bakalan kita ambil nanti, mangkok pilihan nanti. Nah, itu tadi setelah ngomong sama orang tua, ngomong sama guru, buat daftar pertimbangan gitu. Kalau misalnya kita ngambil mapel ini, kita pertimbangkan dampak dan manfaat tadi, sehingga nanti kalian dapat nih, oh ternyata mapel ini nih yang mau saya ambil. Tapi nanti kalau di mapel itu ternyata ada 2 paket yang sama. Nah, itu kan bingung lagi kan, maunya yang ngambil yang mana. Nah, itu perlu juga berarti misalnya nih fisika kan ada di banyak nih, ada di 2, ada di paket 2, paket 4 dan paket 6. Jadi yang perlu kita pertimbangkan itu mata pelajaran yang mengikuti fisika tadi. Kan ada setiap paket itu ada 4. Nah, 3 mapel lainnya tuh yang kita pertimbangkan lagi. Yang kita terutama yang kita bisa lah. Yang kita bisa di situ. Dan yang masih bersangkutan dengan fisika mungkin. Nah, tadi kan setelah misalnya kalian pertimbangkan, terus kalian
evaluasi dari hasil pertimbangan kalian tadi. Jadinya mapel mana nih yang pasti bakalan kalian pilih. Nah, jadi mungkin itu tips-tips dikitnya gitu. Kalau misalnya mau cari tips lebih, bisa lah kalian cari di sumber-sumber lain kayak TikTok, itu banyak. Nah, ada juga sedikit motivasi atau kata-kata dari TikTok juga ngambilnya. Memang tidak mudah, tapi suatu saat pasti dipermudah. Kalau saat ini kita emang sulit bagi kita, tapi insya Allah suatu saat nanti dipermudah. Tapi dengan usaha, jangan cuma diam gitu. Gimana mau dimudah kalau misalnya kita cuma diam tanpa ada usaha sedikit pun. Nah, kalau mungkin kalau sesi materinya cuma sampai situ. Kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu diskusi. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes. Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Grab a shotgun, kinda crazy. She's poison but tasty. Jadi terima kasih atas waktu. Kalau ada salah kami minta maaf. Maaf lah ganggu waktu. Sekali lagi terima kasih banyak. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.